Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Ama Fun Cooking. Di video kali ini saya mau berbagi resep cookies nangka. Ini rasanya enak banget dan juga wangi ya teman-teman. Ini salah satu cookies recommended ya. Pokoknya ini beneran enak banget. Kalian wajib coba. Cookiesnya itu lembut, menul-menul, dan dipaduin dengan rasa nangka yang wangi banget. Mantap teman-teman. Dan meskipun cookiesnya ini sudah dingin, dia tetap lembut ya teman-teman, nggak keras sama sekali. Dan ini cookiesnya juga berserat atau bersarang seperti ini ya teman-teman, beneran lembut banget. Nah, buat kalian nih yang penasaran gimana cara buatnya serta apa aja bahan-bahannya, simak terus video ini sampai selesai. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, boleh dong tekan tombol subscribe-nya dulu serta nyalakan notifikasinya agar kalian gak ketinggalan jika ada video terbaru dari channel kami. Oke, langsung aja kita ke cara membuat. Siapkan wadah, kemudian masukkan 2 butir telur. Lalu tambahkan 150 gram gula pasir. Kemudian ini dikocok menggunakan whisk atau bisa juga menggunakan mixer sampai gulanya larut. Nah, ini nggak lama ya teman-teman, kurang lebih cuman selama 2-3 menit. Ini gulanya udah larut. Kemudian tambahkan tepung terigu sebanyak 250 gram. Ini dimasukkan bertahap. Lalu tambahkan juga setengah sendok teh ragi instan dan setengah sachet vanili bubuk. Lalu tambahkan santan. Di sini saya pakai 300 ml. Dimasukkan bertahap juga. Lalu aduk menggunakan whisk sampai tercampur rata. Kalau udah tercampur rata seperti ini, kita tambahkan lagi tepung terigu sisanya. Kita masukkan aja semuanya, lalu masukkan juga sisa santannya ya, dan tambahkan sejumput garam serta 40 gram susu kental manis atau sekitar 1 sachet. Lalu aduk kembali sampai adonannya tercampur rata dan tidak ada tepung yang bergerindil. Nah, ini udah halus ya adonannya, udah tercampur rata. Nah, yang terakhir ini saya tambahkan 100 gram margarin. Saya pakai Royal Palmia. Ini udah dicairkan ya margarinnya dan udah nggak panas. Lalu aduk-aduk sampai adonannya benar-benar tercampur rata dan tidak ada margarin yang mengendap di dasar adonan maupun di pinggir ya. Nah, agar warnanya ini lebih cantik, nggak terlihat pucat, saya mau tambahkan sedikit pewarna kuning muda, kurang lebih 3 tetes. Kemudian aduk kembali sampai adonannya benar-benar tercampur rata dan halus ya teman-teman. Oke, ini udah tercampur rata. Selanjutnya lanjut aduk menggunakan spatula untuk memastikan tidak ada endapan margarin ataupun cairan yang ada di dasar adonan, serta kita sisir bagian pinggirannya ya. Ini adonannya udah halus banget. Kemudian tutup menggunakan plastik wrap atau bisa juga menggunakan serbet. Ini kita diamkan dulu kurang lebih selama 1 jam atau sampai adonannya mengembang 2 kali lipat. Dan ini setelah 1 jam, kelihatan ya adonannya udah mengembang. Sekarang kita buka plastik wrapnya. Kemudian aduk menggunakan spatula agar gas yang tersimpan di dalam adonan ini keluar. Aduk sampai adonannya halus dan udara yang tersimpan di dalamnya itu benar-benar keluar ya. Selanjutnya ini tinggal kita panggang. Dan ini udah aku siapkan juga potongan buah nangka yang nanti akan kita taburkan di cookiesnya. Di sini sudah saya panaskan teflon lubang 8 ya teman-teman.
Kemudian masukkan aja adonannya 1 sendok sayur kecil seperti ini, nggak usah sampai penuh karena nanti pukisnya akan mengembang ya. Bagian tengah ini dimasukkan paling terakhir karena bagian tengah itu paling panas ya. Tutup, kemudian kita masak kurang lebih 2 menit sampai setengah matang. Setelah setengah matang kita masukkan potongan nangka. Ini kasihnya yang banyak biar nanti rasanya makin enak dan wangi ya teman-teman. Kue pukis ini dimasak menggunakan api yang paling kecil ya teman-teman, agar nggak gosong di bagian bawahnya. Nah ini kita tutup kembali setelah diberi nangka. Kita masak lagi kurang lebih selama 3 menitan atau sampai matang. Nah di bagian atasnya sudah kering seperti ini ya teman-teman. Langsung aja kita angkat. Nah seperti ini nggak lengket sama sekali ya, hasilnya cantik banget menul-menul. Keluarkan semua pukisnya dari cetakan. Dan ini dia teman-teman, pukis nangkanya udah matang, hasilnya cukup banyak. Satu resep ini menghasilkan 20 pukis nangka ya teman-teman. Ini aromanya beneran wangi banget, aroma nangka gitu ya teman-teman. Kalian bisa bayangin perpaduan antara wangi nangka dan santan. Mantep, nggak sabar mau cobain. Nah saya ambil satu dari dekat, tampilannya seperti ini. Tuh bagian bawahnya juga nggak gosong ya, kematangannya pas. Ini beneran lembut. Nah ketika dibelah kelihatan ada seratnya seperti ini ya teman-teman. Tuh, dan ini tuh beneran empuk lembut ya. Bismillah. Masya Allah, ini beneran enak banget pukisnya, lembut, wangi, manisnya juga pas, dipadukan sama gurihnya santan, mantap teman-teman. Ini beneran recommended, cocok ya kalau mau dijadiin ide jualan ataupun untuk sajian saat ada acara keluarga atau arisan. Lanjut resep yang kedua. Di video kali ini saya mau berbagi resep jajanan pasar lagi. Kali ini aku buat kue khamir pandan kelapa. Ini rasa kuenya enak banget ya teman-teman, manis, gurih, dan juga wangi banget. Kue ini juga aku buat hanya pakai 1 butir telur aja ya teman-teman, jadi ini tuh ekonomis, hasilnya juga cukup banyak. Hasil kuenya pun tetap lembut dan juga menul-menul, meskipun sudah dingin juga lembut ya teman-teman. Nah buat kalian yang penasaran gimana cara buatnya serta apa aja bahan-bahannya, simak terus video ini sampai selesai. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, boleh dong tekan tombol subscribe-nya dulu serta nyalakan notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan jika aku upload video terbaru. Oke langsung aja kita ke cara membuat. Pertama siapkan panci, kemudian di sini saya tuangkan 300 ml santan. Lalu saya masukkan juga 1 lembar daun pandan dan setengah sendok teh garam. Lalu ini kita masak sampai mendidih ya teman-teman, sambil terus diaduk-aduk agar santannya nggak pecah. Jadi kenapa santannya dimasak dulu, ini biar nanti kuenya nggak cepat basi ya teman-teman. Nah kalau udah mendidih boleh dimatikan apinya dan tunggu sampai santannya ini suhu ruang. Selanjutnya siapkan wadah, kemudian masukkan 1 butir telur, tambahkan 150 gram gula pasir, kemudian ini kita kocok sampai gulanya larut. Nah sampai seperti ini udah cukup larut. Selanjutnya tambahkan tepung terigu sebanyak 250 gram, kemudian tambahkan juga dengan 1 sendok teh ragi instan. Lalu masukkan santan yang udah kita masak tadi. Ini santannya udah nggak panas, udah hangat-hangat kuku ya teman-teman. Masukkannya sedikit demi sedikit aja sambil diaduk seperti ini. Lalu tambahkan lagi sisa santannya. Kemudian kita aduk kembali sampai adonannya benar-benar tercampur rata dan halus ya teman-teman. Tidak ada lagi tepung yang menggumpal atau bergerindil. Nah sampai seperti ini udah halus adonannya. Selanjutnya tambahkan dengan 50 gram margarin yang sudah dicairkan. Margarinnya juga udah dingin ya ini teman-teman. Kita aduk kembali sampai margarinnya tercampur merata ke dalam adonan.
Nah, ini margarinnya udah tercampur rata ya teman-teman. Selanjutnya tambahkan dengan pasta pandan. Di sini saya pakai kurang lebih 1 sendok teh atau secukupnya. Aduk-aduk kembali sampai tercampur rata. Nah, ini udah cukup ya teman-teman. Selanjutnya ini adonannya mau saya diamkan dulu kurang lebih 1 jam ya, agar mengembang. Dan ini setelah 1 jam kelihatan ya adonannya ini udah mengembang dan sudah ada buih atau busanya seperti ini. Langsung aja kita aduk-aduk seperti ini agar udara yang terperangkap di dalam adonan ini keluar ya teman-teman. Selanjutnya tambahkan dengan kelapa parut. Di sini saya pakai 120 gram. Ini kelapa parutnya sudah saya kukus sebelumnya kurang lebih 10 menit ya teman-teman. Jadi biar lebih awet kuenya, nggak mudah basi, ini kelapanya juga saya masak atau saya kukus dulu. Kita aduk-aduk sampai kelapanya tercampur rata ke dalam adonan. Nah, ini udah tercampur ya teman-teman. Selanjutnya ini siap kita panggang adonannya. Siapkan teflon, di sini saya pakai lubang 8 ya. Kemudian masukkan adonannya sebanyak 1 sendok sayur ukuran kecil. Jadi ini nggak usah sampai penuh cetakannya karena nanti kuenya akan mengembang. Bagian tengah saya masukkan paling akhir karena di tengah ini paling panas ya teman-teman. Selanjutnya ini kita masak menggunakan api yang paling kecil sampai kuenya matang. Kalau udah mulai matang seperti ini, bisa kita balik kuenya biar benar-benar tanak. Cara membaliknya seperti ini ya teman-teman, pelan-pelan aja biar bentuknya itu tetap bagus. Nah, seperti ini. Kemudian kita masak kembali kurang lebih selama 1-2 menit. Ini setelah kurang lebih 2 menit ya teman-teman. Kita lihat. Tuh, udah matang, udah kecoklatan ya teman-teman. Selanjutnya kita angkat aja kuenya dari cetakan. Hasil kuenya ini beneran montok ya teman-teman dan menul-menul banget. Meskipun kita hanya pakai 1 telur aja. Tuh, cakep banget ya. Dan ini dia teman-teman, kue khamir pandan kelapanya udah jadi. Satu resep ini saya menghasilkan 18 kue dengan cetakan teflon lubang 8 dan hasil kue yang tinggi atau montok ya teman-teman. Tuh, hasilnya beneran cantik banget, cakep ya. Sekarang kita cobain aja kuenya. Tampilannya dari dekat seperti ini teman-teman. Tingkat kematangannya pas, bagian bawahnya juga nggak gosong. Ini beneran menul-menul banget, kuenya lembut banget. Sekarang kita buka bagian dalamnya seperti ini teman-teman. Tuh kelihatan ya, ada seratnya. Ini aroma kuenya beneran wangi banget teman-teman, antara wangi pandan dan kelapa. Kita cobain, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini kuenya beneran enak banget, lembut, empuk, dan juga wangi banget teman-teman. Ini juga manisnya pas banget, gak berlebihan. Walaupun ini udah dingin tuh tetap lembut teman-teman. Silahkan dicoba ya, semoga bermanfaat. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum.